Halo, nama saya Francesco Putra dari 12 IPS 1 dan saya akan menyampaikan resensi tentang suatu film yang bernama Spider-Man No Way Home. Sinopsisnya, dengan identitas Spider-Man yang telah terbongkar sebagai Peter Parker akibat kematian yang Mysterio, maka Peter Parker tidak dapat menjalani kehidupannya sebagai mahasiswa yang normal. Karena itu dia menjadi risih dan tidak nyaman dengan lingkungannya, dan karena dia dikenal oleh banyak orang sebagai Spider-Man. Karena itu ia memiliki ide untuk mendatangi Doctor Strange, memintanya untuk membuat semua orang yang ada di dunia ini lupa bahwa dia adalah Spider-Man. um, Doctor Strange pertama-tama agak ragu gitu, agak gimana ya. Jadi dia berdebat-debat dengan Peter Parker gitu, dan dia bahkan kayak marah-marah gitu. Terus dia lama-kelamaan mengalah gitu, kalau ini emang permintaan Peter maka ya saya akan kabulkan, tetapi ya begitu, ada konsekuensinya. Dan saat dia mulai untuk um, membuat mantranya kepada Peter, dia melakukan kesalahan yang mengakibatkan karakter-karakter dari semesta lain masuk dan berdatangan ke dalam semesta yang dihuni oleh Doctor Strange dan Peter Parker. Jadi kelebihan film Spider-Man No Way Home ini adalah grafik dan efek visual yang sangat bagus. Dari film ini, dari scene-scene pertarungan, scene-scene dialog yang terdapat konflik dan yang memiliki um, suasana emosional ini, memiliki visual yang sangatlah bagus dengan efek yang realistik, tetapi seru untuk dilihat bagi penonton gitu. Jadi kelihatannya bagus secara keseluruhan gitu. Terus cerita yang dibawakan itu sangat mudah untuk dipahami dan enak gitu, dan disenangi, enak disenangi ya gitu. Itu karena alur yang dibawa itu tidak dirancang atau tidak dibawakan secara sulit, tetapi dibawakan secara simple atau sederhana dari awal sampai akhir. Jadi yang penonton menjadi lebih mudah untuk memahami karakter atau cerita-cerita yang dibawakan dalam film ini. Dan yang terakhir adalah kekurangan dari film Spider-Man No Way Home ini. Jadi yang pertama, kekurangannya itu adalah banyak alur cerita yang ditinggalkan. Jadi kekurangan dari film Spider-Man No Way Home ini, yang pertama adalah banyak alur cerita yang ditinggalkan. Jadi banyak alur cerita atau cerita yang dibangun-bangun dalam film-film ini itu dibiarkan tinggal begitu saja, jadi tidak dijelaskan atau dibawa lebih lanjut lagi dari dalam film ini. Jadi kesannya itu jadi tidak terlalu padat, jadi sangatlah singkat. Lalu yang kedua dan yang terakhir, memiliki banyak ketergantungan pada film Spider-Man sebelumnya yang dibawakan oleh bintang aktor Andrew Garfield dan Tobey Maguire. Hal ini dikarenakan dengan film Spider-Man yang Tobey Maguire sama Andrew Garfield itu memiliki film yang dibintangi oleh kedua aktor tersebut, film-film tersebut. Jadi um,
film No Way Home ini sangat bergantung dengan cerita dari film aktor Tobey Maguire dan Andrew Garfield ini. Jadi kita harus nonton kedua film-film dari kedua aktor Tobey Maguire sama Andrew Garfield itu untuk memahami seluruh cerita dari Spider-Man No Way Home ini. Jadi sulit untuk menonton atau untuk memahami seluruh alur cerita dari awal sampai akhir film Spider-Man ini.